Salam Indonesia Lestari. Dalam rangka 100 hari pertama kinerja Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Nurrofik, sebagai bagian dari tradisi demokrasi, izinkan kami memberikan sumbangan pemikiran kepada Bapak Menteri untuk kebaikan ke depan. Pada 100 hari pertama ini, kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri sudah melakukan banyak kunjungan dan turun ke TPA-TPA untuk melihat langsung betapa daruratnya kondisi TPA di seluruh Indonesia. Akhirnya, kondisi TPA yang selama ini diabaikan itu mulai diperhatikan. Terbukti Pak, pada tahun 2023, puluhan TPA sudah terbakar Pak, Sabang sampai Merauke. Tidak ada pejabat yang peduli Pak. Bagi masyarakat, jujur kami sedih Pak. Seolah-olah tidak ada yang peduli Pak dan mau bertanggung jawab atas kondisi saat itu. Walaupun kami kurang paham juga Pak, apa selama ini pengelolaan TPA yang baik itu tidak menjadi fokus. Padahal sudah ada amanat dari Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah untuk memastikan TPA berjalan dengan baik. Paling aneh kalau kita lihat seolah-olah banyak sekali gerakan, inovasi, inisiatif yang keren-keren tentang pengelolaan sampah, tapi masih terbakar. Jadi kita bertanya-tanya apakah sebenarnya masalahnya selesai atau kita mungkin selama ini salah fokus Pak. Dan apresiasi juga kepada salah satu gebrakan Bapak, yaitu kunjungan terhadap TPA ilegal dan berani menyegelnya Pak. Ini memang fenomena gunung es Pak, karena melihat di lapangan banyak sekali yang diuntungkan dari pembuangan liar seperti itu Pak. Lanjut terus Pak Menteri untuk menegakkan hukumnya. Untuk saat ini kami sedang menunggu Pak salah satu yang Bapak janjikan dalam 100 hari waktu Bapak dilantik, yaitu penyelesaian RPPLH. Semoga dapat selesai Pak, sehingga ada perencanaan yang matang sehingga RPPLH tersebut dapat membantu dan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah jangka pendek dan jangka menengah. Nah, adapun isu yang belum kami lihat Pak dan yang menjadi harapan kami saat ini, kami coba cantumkan beberapa saja. Yang pertama, mohon diperhatikan Pak bagaimana tanggung jawab produsen ataupun IPR agar sebanding dengan dampak lingkungan Pak, karena mau nggak mau kegiatan ekonomi pasti ada sampahnya, terutama oleh industri yang jelas-jelas menghasilkan sampah. Yang kedua, kami berharap agar pemerintah tidak fokus untuk mendorong upaya dari masyarakat saja, tapi juga pembenahan sistem dan tata kelola yang ada di pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang menjadi garda paling depan. Karena kami bagi masyarakat pasti akan menunggu sistem saja Pak. Jika sistemnya baik, kami pasti ikut. Yang ketiga, kami berharap agar Pak Menteri konsisten dan menegakkan hukum Pak secara menyeluruh dan juga terdapat solusi konkret dari pemerintah pusat ke daerah. Mudah-mudahan pemerintah daerah tidak ada yang teriak Pak ketika TPA-nya disegel, dan bisa jadi juga Pak TPA ilegal jadinya makin banyak Pak. Yang keempat, kami berharap sehingga sampah kita tidak masuk ke laut dan bisa fokus untuk pengumpulan 100%. Semua warga harus terlayani. Apalagi kita negara maritim Pak, supaya kita bisa jaga laut dan Indonesia akan semakin lestari untuk hari ke depannya. Yang kelima, adapun harapan terakhir dari kami Pak, semoga urusan sampah yang menjadi wewenang Bapak dapat fokus ke manfaat ekologi bukan ekonomi, fokus ke benefit dan bukan profit, karena kebersihan adalah investasi dan sampah adalah tanggung jawab. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan, semoga dapat ditindaklanjuti dan masalah ini dapat selesai segera selama Bapak menjabat. Semangat Pak Menteri.